Aku suruh kamu pergi, kamu dengar tidak? Percaya atau tidak aku akan cari orang membunuhmu. Lintoro benar-benar merasa kesal hingga seluruh tubuh gemetar. Awalnya masalah ini sudah cukup membuat dia merasa malu, tapi pecundang miskin ini malah terus membuat masalah di samping. Seketika emosinya langsung meledak. Tuan, mohon kamu jangan membuat keributan lagi, jika tidak aku sungguh akan menyuruh petugas keamanan melemparmu keluar. Sales wanita juga sangat tidak sabar lagi. Setelah selesai bicara dia melihat ke arah Lintoro. Aku setuju, bayar 200 juta dulu, 2 hari kemudian aku harap bisa melihat 1.600.000.000 sisanya, kalau tidak mungkin uang 200 jutamu akan hangus. Baik, tenang saja. Jamin akan mengumpulkan semua uangnya. Lintoro bergegas mengangguk. Masalah sudah sampai tahap ini. Walaupun harus menguras semua harta di rumah, juga harus membayar uang ini, sudah membual jika tidak berhasil melakukannya, kelak bagaimana bisa mengangkat kepala di hadapan para kerabat. Kenapa kamu tidak mengerti kata-kata manusia? Aku mau villa ini, sekarang juga gesek dengan kartu, pembayaran penuh. Desta melemparkan kartu ATM ke meja. Kali ini semua orang terkejut, sebenarnya bocah ini sedang berpura-pura. Atau memang benaran ada uang? Santai sekali langsung gesek kartu masih nominal beberapa miliar. Walaupun orang kaya baru yang sederhana, juga tidak akan melakukan hal ini, yang paling penting aura bocah ini sama sekali tidak memenuhi syarat penampilan orang kaya baru. Kamu sengaja bukan? Baik, jika aku lihat kartu kamu ini tidak bisa mentransferkan uang, aku akan menyuruh petugas keamanan melemparmu keluar, aku akan membuatmu tidak bisa berkata apa-apa. Sales wanita segera membawakan mesin pos kasir, langsung memasukkan nominal penuh 9.400.000.000, tidak memberi diskon sedikit pun pada Desta. Yang terpenting dalam hatinya merasa 9 miliar dan 9.400.000.000 hampir sama. Lagi pula nanti yang akan muncul adalah saldo tidak cukup, yang terpenting ingin membuktikan kalau anak muda ini adalah pembohong, murni hanya ingin mempermainkannya. Pembayaran berhasil, jumlah pemakaian kali ini adalah 9.400.000.000. Terdengar suara wanita dari mesin yang familiar, ada keheningan di aula penjualan, hanya suara ini yang bergema pelan. Pembayaran sudah berhasil. Sekarang rumah ini sudah menjadi milikku bukan? Desta melirik sejenak. Ah, ini, Tuan apa kabar? Iya milikmu, sekarang juga aku buatkan surat perjanjian jual beli. Sales wanita segera meresponnya. Dalam sekejap muncul rona merah di wajahnya. Bagaikan apel yang sudah matang. Bersemangat. Senang ditambah tidak berani mempercayainya, anak muda yang biasa-biasa saja dan kelihatannya juga hanya seorang pelajar sederhana, ternyata benar-benar sekaligus membayar hampir 1 triliun. Selain itu, bahkan tidak melihat rumah, langsung membelinya, bagaimana ini bisa hanya digambarkan dengan orang kaya baru. Di samping, mulut Lintoro dan istrinya ternganga. Pandangan tercengang. Tadi wanita cantik dan centil ini baru saja menyindir Desta. Lintoro juga menganggapnya sebagai pengemis. Tidak menyangka dalam sekejap malah mempermalukan diri sendiri, townhouse ini mereka bahkan tidak sanggup membayar uang tanda jadi, bocah ini ternyata langsung membelinya dengan pembayaran penuh. Surat perjanjian jual beli dengan cepat selesai dibuatkan. Sales wanita sangat cepat dalam bekerja, terutama ada pelanggan besar seperti ini, dia tidak ingin melepaskannya, ini adalah orang kaya yang sulit dia temui selama berbulan-bulan. Tuan, apa margamu? Marga Kucu, melihat perubahan sikap orang ini sebelum dan sesudahnya. Perbedaan yang begitu besar, Desta tidak bisa menahan diri ingin tertawa. Bagaimanapun dalam masyarakat begitu realistis, memberi tamparan keras pada dua orang ini, tidak tahu kenapa dalam hati Desta bahkan merasa sedikit bangga. Apakah pada dasarnya dia juga seorang anak orang kaya yang suka berfoya-foya? Desta bertanya pada diri sendiri. Seharusnya bukan. Jika bukan karena sales wanita ini terlalu memandang rendah orang. Jika bukan karena pria dan wanita yang jelas-jelas tidak memiliki banyak uang. Tapi malah berpura-pura sebagai orang sosial kelas atas, Desta juga tidak akan merebut rumah mereka, dan memberi mereka sebuah pelajaran yang sulit dilupakan. Surat perjanjian surat jual beli sudah selesai. Sekarang bisa membawamu pergi melihat rumah. Semua rumah kami sudah dilakukan dekorasi yang indah. Semua perabot rumah juga lengkap di dalam. Hanya perabot rumah saja harganya sudah lebih dari 600 juta, semua pasti barang berkualitas bagus, kamu bisa langsung masuk dan tinggal di sana. Sales wanita berkata, tinggal, aku tidak berencana tinggal di rumah itu. Desta tersenyum. Ah,
Kamu tidak berencana tinggal di sana, lalu untuk apa kamu menghabiskan uang sebesar 9 miliar lebih untuk membeli rumah ini? Ini adalah villa. Sales wanita tercengang, di samping Lintoro dan istrinya yang membelalakan mata melihat Desta juga tercengang. Jika kamu ke supermarket membeli sebotol air, membeli sebungkus roti, orang lain bertanya padamu untuk apa membelinya, apakah kamu akan menjelaskan pada orang lain dengan sabar? Desta bertanya balik. Aku seharusnya tidak akan menjelaskannya. Sales wanita tertegun, bukankah roti dan air adalah makanan dan minuman? Apa masih perlu dijelaskan? Selain itu barang yang begitu murah. Bukankah sama juga begitu, hanya membeli sebuah rumah, dari mana begitu banyak pertanyaan mengapa? Desta berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang yang ada di sekeliling mendengarnya langsung terdiam. Ternyata orang ini membeli sebuah villa semudah orang lain membeli sebungkus roti dan sebotol air, sama sekali tidak butuh alasan, mereka orang biasa yang sudah memikirkannya hingga terlalu rumit. Dalam sekejap, rasa kagum sales wanita ini pada Desta sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka berdua benar-benar bukan makhluk dari dunia yang sama, uang miliaran bagi dia ternyata hanya uang untuk membeli sebotol air dan sebungkus roti. Bro, sudah membual kelewat batas ya. Meskipun kamu sanggup membeli rumah, tapi itu juga hanya membeli sebuah villa saja. Jika aku membeli sebuah villa, aku juga bisa mengucapkan kata-kata ini, aku juga bisa mengatakan aku membeli sebuah villa semudah seperti membeli sebotol air. Sebenarnya semua tahu. Kamu hanya ingin mendapatkan kehormatan saja, pura-pura kaya, hanya ingin bersenang-senang saja. Lintoro cemberut, jadi orang, harus tahu batas, terlalu membual hingga membuat orang merasa jijik. Kamu sudah bicara begitu banyak, bukankah tetap tidak sanggup membelinya? Satu kalimat dari Desta membuat dia tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Lintoro memerah sekali, marah hingga kedua kaki gemetar. Pada saat ini, hanya melihat Desta pergi ke meja miniatur rumah yang ada di aula tengah. Matanya tertuju pada villa pusat, ini adalah area villa tunggal di klaster Eling Bening yang paling mewah, paling sulit dijual, juga yang paling mahal. Tuan Chu, apakah kamu menginginkan layanan lain? Sales wanita bergegas ke samping Desta. Aku kesini untuk membeli rumah. Selain membeli rumah aku bisa melakukan apa lagi? Pandangan Desta tertuju ke villa pusat yang paling tengah, memiliki lingkungan paling bagus, posisi paling bagus, dan pemandangan paling bagus. Bukankah kamu sudah membeli rumah? Sales wanita sedikit tertegun. Hanya bisa beli satu saja. Desta mengerutkan kening, selain itu, apakah aku akan tinggal di rumah sampah seperti itu? Tentu saja bukan, apakah kamu mau membeli lagi? Pupil mata sales wanita menyusut. Yang ini saja, hitungkan harganya untukku. Desta menunjuk villa pusat itu, di sekitarnya dikelilingi oleh sungai, keindahannya bagaikan surga duniawi. Membeli villa kelas 1 dan kelas 2 semacam ini di kota Yunhai, bisa dibayangkan perlu kemampuan finansial seperti apa. Ini adalah villa tunggal yang paling mewah dan paling terkenal di klaster Eling Bening. Pada prinsipnya, kami tidak menjualnya karena terlalu mahal. Suara sales wanita sedikit serak. Kamu langsung katakan berapa sudah bisa. Desta merasa tidak sabar dan bertanya. 400 miliar. Selesai mengucapkan kata ini, sales wanita merasa tenaga di seluruh tubuhnya terkuras habis. Baiklah, beli dengan pembayaran penuh. Desta memberikan kartu AM-nya lagi. Lagi. Pembayaran penuh lagi. 400 miliar, ini adalah 400 miliar Tuan Chu. Lidah sales wanita seperti terikat. Memang kenapa dengan 400 miliar? Desta bertanya balik. Tuan Chu, apa kamu tidak memiliki konsep terhadap 400 miliar? Wajah sales wanita penuh kegetiran. Kamu pergi ke supermarket untuk membeli sebuah roti, membeli sebotol air, lalu membayar, apa kamu memiliki konsep? Desta merasa agak lucu. Kali ini semua orang benar-benar kehabisan kata-kata. Jika sebelumnya dia mengatakan rumah seharga 9 miliar seperti membeli sebuah roti dan sebotol air, orang-orang masih bisa memaksakan diri mempercayainya. Bagi seorang miliarder, membeli rumah seharga beberapa miliar memang tidaklah sulit. Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa anak muda ini sedang membual. Tapi ini di pusat klaster Eling Bening dengan harga 400 miliar.
Villa tunggal satu lantai dengan luas lebih dari 500 meter persegi, tidak ada siapapun yang berhak mengatakan membeli rumah ini seperti semudah membeli sebuah roti dan air. Jangan banyak omong kosong, gesek kartunya. Desta mendesak. Itu. Beberapa hari lalu, seorang gadis dari keluarga kaya di kota Yunhai juga menyukai rumah mewah ini. Tapi dia masih belum memiliki uang untuk membelinya. Dia bilang mau pulang untuk diskusikan dulu dengan keluarganya, beberapa hari lagi akan memberiku jawaban. Kamu lihat ini, sales wanita merasa agak kesulitan mengatakannya. Dia sudah memberikan uang tanda jadi. Belum, hanya uang tanda jadi saja perlu 6 atau 80 miliar. Sales wanita berkata sambil tersenyum pahit, siapa yang bisa tidak menganggap 6 atau 80 miliar sebagai uang. Dengan uang ini sudah dapat membeli sebuah villa tunggal berukuran beberapa ratus meter persegi di tempat biasa. Bukankah itu sudah jelas, bahkan tidak membayar uang tanda jadi, untuk apa aku mengalah padanya? Atau klaster eling bening kalian hanya ingin uang dari mereka, tidak menginginkan uangku? Selain itu, Desta juga tidak mengenal orang itu. Bukan keluarga juga bukan kenalan, tidak masuk akal harus memberikan villa yang disukainya pada orang lain. Meskipun Mingki sudah membelikan dirinya villa yang lebih bagus, tapi Desta tetap ingin memiliki sebuah rumahnya sendiri bersama Vero. Kalau tidak selalu ada perasaan seperti orang yang tidak memiliki rumah. Desta langsung menggesek 400 miliar di mesin pos. Semuanya jadi mudah jika memiliki uang. Sales wanita itu langsung memberikan kunci pintu villa pusat padanya, dilapisi dengan emas, seperti sangat khawatir kalau orang lain tidak tahu kalau dia adalah orang kaya. Apakah kamu tidak pergi ke villa pusat untuk melihat-lihat? Villa seharga 400 miliar. Orang normal jika membeli rumah mewah seperti ini, pasti tidak sabar ingin masuk ke dalam untuk melihat apakah puas dengan dekorasi, tata letak dari segala sisinya, tapi pria ini sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Apa yang perlu dilihat? Kamu membeli sebotol air minum dan membeli sebungkus roti, apakah akan bolak-balik melihatnya? Desta mengatakan kalimat yang sangat akrab dan membuatnya sama sekali tidak bisa mengatakan apapun. Ketika Desta pergi, semua sales yang ada di departemen penjualan memberi hormat besar. Mengangguk dan membungkuk mengantar Desta ke depan pintu. Lintoro dan istrinya berdiri di dalam dengan ekspresi kusam. Terutama wanita yang berpenampilan cantik dan centil itu, sepasang mata terus menatap Desta, jika bukan suaminya ada di sampingnya, takutnya sudah mengejar Desta dan ikut keluar. Desta, kenapa kamu ada di sini? Untuk apa kamu datang ke klaster Eling Bening? Berjalan sampai depan pintu perumahan klaster Eling Bening, sebuah suara akrab menarik perhatian Desta. Liaori. Desta agak terkejut, tidak menyangka bisa bertemu teman sekamar Vina Chen di sini. Liaori. Wuling dan Vina Chen mereka tinggal dalam satu asrama. Selain itu juga berteman baik. Sebelumnya karena Vina Chen, Liaori dan Wuling memiliki sedikit pendapat terhadap Desta. Secara keseluruhan bisa dikatakan memandang rendah dia, melihat Vina Chen yang mengeluarkan uang untuk Desta, sedikit menghina, biasanya juga melihatnya sebagai lelucon. Aku sedang bertanya padamu, untuk apa kamu datang ke klaster Eling Bening? Liaori mengerutkan kening, tampaknya sedikit tidak sabar. Aku hanya datang untuk lihat-lihat saja, kalau kamu. Terhadap sikapnya, Desta juga tidak merasa keberatan, dia hanya perlu menjaga sikap sopannya saja. Aku, kakak dan kakak iparku kesini untuk membeli rumah, menurut kamu aku datang untuk apa? Saat bicara ekspresi Liaori sedikit sombong. Oh, kalau begitu aku pergi dulu. Sambil bicara Desta melambaikan tangan, berjalan keluar dari area perumahan. Pecundang. Sudah ditinggalkan oleh Vina. Masih begitu sombong. Jadi pemulung aja pungut sampah sampai perumahan kelas atas. Nanti pulang harus memberitahu masalah ini pada Vina dan lainnya. Liaori melirik sekilas sosok Desta yang sedang pergi. Kemudian langsung masuk ke dalam area perumahan tanpa membalikkan kepala, pergi ke arah departemen penjualan. Masuk ke dalam departemen penjualan, Liaori langsung menuju ke arah Lintoro dan wanita seksi itu. Kak Lin, kakak ipar, sungguh iri dengan kalian. Sudah membeli rumah di klaster Eling Bening. Harga rumah di sini paling murah juga harus beberapa miliar. Katanya yang kalian beli adalah villa ya. Wajah Liaori penuh sukacita. Dalam matanya penuh rasa iri, sayang sekali dia tidak bisa tinggal di villa, kalau tidak dalam sekejap dia bisa mengalahkan beberapa teman baiknya, menjadi orang yang berada di atas orang lain. Hehe, jika ingin beli tentu saja beli villa, apa artinya tinggal di rumah biasa? Selain itu villa juga harus beli di perumahan kelas atas, ini baru kehidupan, ini baru menikmati.
Liaori, kelak kamu kalau cari suami harus yang mampu membeli villa, mencari orang miskin hanya akan membuat kamu ikut menderita. Wanita seksi dan cantik itu berkata dengan lembut. Tentu saja itu, orang yang mengejarku banyak sekali, tentu saja aku akan baik-baik memilihnya. Kedua lengan Liaori dilipat depan dada, mengangkat lehernya dengan sombong. Sudahlah, ada masalah apa kamu mencari kakakmu? Wanita cantik melambaikan tangan. Aduh, kalian sudah melupakan pesta ulang tahun mama. Tidak lupa, aku dan kakakmu sedang mempersiapkannya. Lagi pula masih ada beberapa hari lagi. Tiba saat itu jamin sudah diatur dengan baik dan indah. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, uang untuk biaya hidupmu sebulan hanya sedikit sekali, lebih baik hemat sedikit buat diri sendiri. Wanita seksi dan cantik mengatakannya. Masih ada satu hal lagi. Bukankah adik perempuan sedang Miki sakit? Akhir-akhir ini kondisinya lumayan parah, kamu dan keluarganya adalah kerabat, sampai sekarang juga belum pergi menjenguk dia, kapan kita luangkan waktu untuk pergi menjenguknya? Berhubungan dengan keluarga Cheng ada baiknya juga buat kita. Liaori berkata. Sejak awal aku sudah mau pergi menjenguknya. Hanya saja 2 hari ini sibuk urus beli rumah, selalu tidak ada waktu, pasti akan pergi, tiba saat itu akan memberitahumu. Wanita cantik merasa sedikit tidak sabar. Kalau begitu aku tunggu kabar dari kakak ipar. Sales yang ada di samping mendengar percakapan mereka bertiga, juga tidak membongkar masalah Lintoro tidak jadi membeli villa. Ini dinamakan berbuat sesuatu jangan kejam, harus menyisakan jalan mundur untuk diri sendiri. Orang selalu suka pura-pura hebat. Jika langsung membongkarnya di depan umum, mungkin beberapa bisnis nantinya juga tidak bisa dilakukan lagi, jika ini orang yang tidak masuk akal, membuat keributan sampai ke manajer atau bos mereka, pada saat itu akan sangat repot lagi. Dan di sebelah Desta. Setelah meninggalkan perumahan klaster Eling Bening langsung kembali ke sekolah, dia sedang berpikir bagaimana reaksi Vero jika tahu dia membeli villa pusat seharga 400 miliar. Sebelumnya dia berdalih menang lotre, tapi menang lotre paling banyak juga hanya beberapa miliar saja, sudah hampir habis, villa seharga 400 miliar ini tidak mungkin jatuh dari langit bukan? Lagi pula setelah Vero tahu kelak identitas dirinya juga tidak bisa disembunyikan lagi, tapi Desta tidak peduli, lagi pula cepat atau lambat Vero akan mengetahuinya. Memikirkan semua ini, Desta juga tidak banyak mempertimbangkan lagi, langsung pergi ke asrama wanita mencari Vero. Wah ya reaksi Vero kalau dia tahu siapa sebenarnya Desta, apa dia akan marah atau apa? Tapi teman-teman sebelum itu mari subscriber ya, sampai jumpa di episode berikutnya, tetap berlangganan. One Vlog Official untuk cerita novel romantis lainnya.